Bayi untuk Sang CEO episode 53. Satria mengamati seisi rumah yang sedang dia datangi itu. Ruang tamu yang sangat sederhana, tapi begitu nyaman. Sofa yang sedikit lapuk, tapi lagi-lagi masih nyaman digunakan. Dan juga ruangan yang tak terlalu lebar. Di hadapannya terdapat seorang remaja yang sedang duduk sembari menatapnya dengan tatapan tajam penuh selidik. Itu adalah adik Melisa yang masih di bangku SMA. Ya, saat ini Satria berada di rumah keluarga Melisa. Entahlah, Satria hanya ingin datang ke sana saja, melihat bagaimana kondisi kehidupan Melisa sebelum mengenal dan bertemu dengannya. Semuanya tampak sederhana. Jika selama ini apa yang dia tuduhkan benar, mungkin saat ini keluarga Melisa sudah tinggal di rumah bagus dan hanya rebahan di rumah saja, tak perlu bekerja keras lagi. Rupanya benar, apa yang dia tuduhkan pada Melisa selama ini memang salah. Seorang perempuan paruh baya datang membawa secangkir kopi yang tampak mengepul. Menyuguhkannya pada Satria, kemudian dia berkata, "Silahkan diminum." "Terima kasih." Hanya itu jawaban Satria. Mohon maaf sebelumnya, Nak Satria ini berarti putranya Pak Bayu Adiraja ya? Berarti Nak Satria atasannya Melisa?" Tanya perempuan paruh baya itu yang merupakan ibu dari Melisa. "Benar Bu, saya putranya Bayu Adiraja." Satria membenarkan ucapan ibu Melisa. "Namun, secara teknis, saya bukan lagi atasan Melisa." Perempuan paruh baya itu tampak terkejut dengan ucapan Satria. Mungkin ibu Melisa memang belum tahu jika Melisa sudah keluar dari pekerjaannya. "Kalau begitu, apakah ada alasan kenapa Nak Satria datang kemari? Karena jika Nak Satria mencari Melisa, Melisa tidak berada di sini, Nak," ucap ibu Melisa kemudian. "Tidak, Bu. Melisa sedang bersama saya, dan dia sekarang sedang dirawat di rumah sakit," jawab Satria. "Kakak di rumah sakit? Apa yang terjadi?" tanya Dito dengan cepat. "Pendarahan," jawab Satria. "Tapi semuanya baik-baik saja," lanjut Satria lagi dengan cepat. Ibu Melisa tampak sedikit termenung. Kemudian dia berkata, "Mohon maaf Nak, tapi saya kira itu sudah tidak berhubungan dengan kami," ucap ibu Melisa yang tampak menampilkan ekspresi sedihnya. "Bu, Kak Melisa sakit," seru Dito. "Kamu lupa apa yang sudah dilakukan kakak kamu? Itu adalah pilihannya, Dito," sang ibu berseru keras. Ibu Melisa memang memiliki prinsip yang teguh. Dia tidak pernah mengajari anak-anaknya menjadi orang yang tidak memiliki moral. Bagi ibu Melisa, seorang gadis yang hamil di luar nikah, bahkan sampai tidak tahu siapa yang menghamilinya, adalah orang yang tak memiliki moral. Ibunya tak pernah mengajari Melisa seperti itu. Ibunya sangat kecewa dengan Melisa yang sebelumnya menjadi anak yang sangat dibanggakan, namun berakhir seperti itu. "Alasan saya datang ke sini karena hal itu," ucap Satria kemudian. Satria memberikan amplop besar yang sejak tadi dia bawa kepada ibu Melisa. Ibu Melisa menerimanya, lalu membukanya. Matanya membulat seketika melihat sertifikat pernikahan dari pencatatan sipil. "Saya dan Melisa sudah menikah hampir 4 bulan yang lalu. Tapi karena suatu hal, kami tidak bisa mempublikasikan hubungan kami," jelas Satria. Entah kenapa Satria memang ingin mengatakan hal yang sebenarnya pada keluarga Melisa. Ucapan ibu tirinya saat itu selalu terngiang di telinga Satria bahwa Satria sudah membuat hidup Melisa susah.
Satria sudah membuat Melisa dibenci keluarganya, kehilangan masa depannya, dan banyak lagi. Kini, Satria hanya ingin mengembalikan satu hal yang mungkin akan sangat diinginkan oleh Melisa, yaitu keluarganya. Ibu Melisa tampak gemetar, kemudian dia tak mampu menahan tangisnya. Jadi, selama ini Melisa, dia hamil dengan suaminya. Maaf, kalau saya baru mengakui hal ini sekarang, jawab Satria cepat. Kenapa? Kenapa baru sekarang? Dito berseru keras dan tampak marah. Dito merasa bahwa Satria sudah menghancurkan keluarganya, membuat ibunya membenci sang kakak selama 3 bulan terakhir. Satria menatap Dito dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Karena dia butuh kalian, dan aku membutuhkannya. Kalimat Satria mampu membungkam semuanya. Untuk pertama kalinya, Satria mengatakan di hadapan orang bahwa dia membutuhkan seseorang perempuan. Selama hidupnya, Satria tidak pernah mengatakan hal tersebut, atau bahkan jika dia pernah merasakannya, dia tidak akan pernah mengungkapkannya. Dengan ayahnya saja, Satria tak ingin bergantung. Dia tak ingin terlihat membutuhkan ayahnya itu, meski dia sedang hidup di luar negeri. Namun kini, di hadapan keluarga Melisa, secara mengejutkan Satria mengakui sesuatu hal yang tak masuk akal. Membutuhkan Melisa? Ya, jelas Satria membutuhkan perempuan itu. Melisa tersenyum lembut. Dia menundukkan kepalanya sembari mengusap lembut perut buncitnya. Kalau misalkan aku memiliki perasaan dengan kakakmu, apa itu wajar? Tanya Melisa kemudian pada Naya. Sepanjang pagi, Melisa membahas tentang hubungannya dengan Satria kepada Naya. Naya tampak tercengang, tak percaya dengan apa yang dia dengar. Hingga Naya hanya ternganga dan tak bisa memberi banyak tanggapan pada hubungan Melisa dan kakaknya itu. Kini, Melisa bertanya pada Naya, apakah wajar jika dia berharap lebih pada Satria? Apakah pantas jika Melisa mengharapkan lebih dari yang sudah diberikan Satria padanya? Jadi, kamu sudah jatuh hati pada Kak Satria? Tanya Naya kemudian. Aku gak tahu. Maksudku, beberapa hari yang lalu, aku hanya ingin dia melepaskanku. Aku berusaha membuka lembaran baru dan membuka hatiku untuk pria lain. Namun semua ini terjadi dan kakak kamu berubah sangat banyak. Aku merasa tidak bisa lepas darinya. Lirih Melisa. Naya menggenggam telapak tangan Melisa. Maka itu tandanya kamu harus membuat dia jatuh hati padamu, oke? Aku akan membantumu. Tapi kupikir kamu setuju kalau kakak kamu menikah dengan Fiona. Astaga, itu karena aku nggak tahu kalau kalian sudah nikah. Coba kalau aku sudah tahu, udah ku getok tuh kepalanya Kak Satria karena nyium-nyium cewek lain di hadapan kamu. Gerutu Naya, tapi kemudian dia segera membungkam mulutnya sendiri. Dia jadi ingat kejadian di pesta reuni. Melisa pasti sangat sedih saat melihat suaminya mencium wanita lain di hadapannya. Tak cukup sampai di sana, Naya juga ingat bahwa dia mengatakan pada Melisa betapa sempurnanya dan betapa cocoknya Satria bersanding dengan Fiona saat itu. Segera, Naya meremas telapak tangan Melisa dan berkata, "Maafin aku, ternyata saat itu aku sangat menyebalkan ya," ucapnya dengan penuh sesal. Melisa tersenyum lembut. "Kamu gak tahu apa-apa saat itu, Nay."
Kalau aku jadi kamu, aku juga melakukan hal yang sama. Aku akan sangat senang kalau kakakku bersatu dengan perempuan sempurna seperti Fiona. Tapi kalau aku tahu sahabatku sudah jadian sama kakakku, tentu saja aku lebih mendukung sahabatku, ucap Naya dengan cepat. Tapi Mel, yang kulihat 2 hari terakhir ini, Kak Satria juga ada perasaan kok sama kamu. Kalau tidak, dia tidak akan mungkin seperhatian ini sama kamu, menjadi suami siaga untuk kamu dan sejenisnya. Mungkin semua itu karena bayi, Nay. Bukankah kakak kamu pernah mengatakan bagaimana tipenya? Kita boleh memiliki tipe orang yang kita sukai, tapi belum tentu juga kita bisa jatuh cinta dengan orang itu. Naya menjawab cepat. Melisa menghela napas panjang. Aku hanya gak mau terlalu berharap, Nay, lalu berakhir dengan sakit hati, ucap Melisa dengan sedih. Iya, kamu benar. Tapi kamu juga harus berusaha, Mel. Jangan menyerah sebelum berperang. Kalau perlu, aku akan membantumu agar kakakku yang brengsek itu mau mengakui perasaannya padamu. Melisa mengerutkan keningnya. Membantuku? Dengan cara apa? Tanya Melisa kemudian. Sekarang, fokus kamu hanya satu. Sembuhkan diri dulu, lalu kita pulang. Setelah itu, barulah kita susun rencana untuk membuat kakakku itu bertekuk lutut padamu. Lagi-lagi Naya berkata dengan penuh antusias. Melisa hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tak percaya bahwa Naya akan seantusias ini pada hubungannya dengan Satria. Melisa merasa didukung kali ini, bukan hanya dengan Naya, tapi dengan ibu Naya juga. Lalu tak berapa lama, pintu ruang inap Melisa dibuka, menampilkan Satria yang baru saja datang dengan membawakan bingkisan. Yang membuat Melisa ternganga adalah di belakang Satria ada seseorang yang sangat Melisa rindukan. Itu adalah sang ibu yang datang bersama dengan adik-adiknya. Ibu? Dengan spontan Melisa memanggil ibunya. Matanya bahkan sudah berkaca-kaca karena tak percaya dengan apa yang dia lihat. Sang ibu segera mendekat ke arah Melisa. Kemudian tanpa basa-basi lagi, ibunya itu menghambur memeluk tubuh Melisa. Tangis keduanya memecah keheningan. Tangis antara seorang ibu dan juga seorang anak yang seperti baru dipertemukan kembali setelah sekian lama berpisah. Semua yang berada di ruangan itu menjadi tersentuh dan terharu dengan momen yang sedang mereka saksikan. Tak terkecuali Satria. Tiba-tiba saja hati kecil Satria terenyuh seketika. Semasa hidupnya, Satria hampir lupa bagaimana rasanya dipeluk oleh seorang ibu. Ibunya meninggal sejak dia kecil, lalu ayahnya fokus dengan pekerjaannya dan tak lama menikah lagi. Setelah itu, Satria seakan sudah lupa arti dari keluarga. Melihat Melisa dan ibunya yang tampak saling menyayangi, membuat Satria merasa bersalah karena selama ini secara tak langsung dia telah membuat keduanya berpisah. Satria bersikap egois. Dia bersikap jahat dengan Melisa karena alasan tak mendasar. Kini, Satria melihat bagaimana keluarga ini tumbuh dengan sederhana. Ya, Melisa perempuan yang sederhana dan dari keluarga yang sederhana. Perempuan ini hanya memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki mimpi untuk keluarga kecilnya yang berusaha dia wujudkan. Ayahnya bisa melihat itu semua dari Melisa, dan seharusnya dia juga bisa melihatnya sejak awal. Lalu, apa nanti Satria bisa merasakan hangatnya sebuah keluarga lagi dengan Melisa? Bisakah dia berharap demikian?
bersambung. Nantikan episode 54-nya ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.